penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Belum tidur, Mas. Gue masih kepikiran aja sama kejadian tadi siang. Yang mana, Mas? Yang itu waktu Pak Rido ngasih makanannya ke gue. Jeng. Mau apa lagi sampean? Mau minta maaf, Mas Bro. Harus! Walaupun sudah telat. J. Kowe tahu? Gara-gara surat itu berantakan semua. Assalamualaikum, Dek. Dek Nada. Sebetulnya Dek Nada itu tahu ndak aku selalu memperhatikan Dek Nada. Sebetulnya aku lelah melakukan proses ini semua, Dek. Sorry. Biasanya kalau kucing sama anjing berantem disiram air. Taunya lu berdua. Sorry ya. Sorry sengaja. Aku dorong, ya kamu tarik. Ya. Oh, ono apa meneh iki, ha? Jadi gini Pak Kiai, saya ingin melaporkan ada pencurian uang isi kotak amal Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sangat jelas. Siapa yang mengambil uang di kotak amal masjid itu adalah dia yang memegang uang tersebut. Astagfirullahaladzim. Nyuwun sewu Pak Kiai. Dan Begundal Wahyu yang mengambil uang di kotak masjid pesantren Darussalam. Gua nggak nyuri. Sudah sangat jelas. Begundal Wahyu itu maling. Tapi Pak Kiai Abdullah selalu membiarkan dan tidak menghukumnya. Mas Bro, kalau yang ambil duit itu yang pegang duitnya, berarti Pak Kiai pelakunya. Karena yang pertama megang duitnya itu Pak Kiai toh. Aku sisa mikir toh, udah di-upgrade toh aku. Mikir apa? Hem. Loh, iki. Aku tahu kenapa Pak Kiai tidak menghukum Begundal itu. Kan nggak ada yang tahu toh? Aku tahu. Kok tahu? Karena Pak Kiai mau menjodohkan Mbak Nada sama si Begundal itu. Gue ngomong apa, Him? Kalau mau bicara itu dipikir. Pikir itu pakai otak bukan pakai bibir. Mas Bro. Sampean tahu, Kiai Abdullah itu orang yang sangat bijaksana, cerdas. Ilmu agamanya itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin Kiai Abdullah melepaskan Dek Nada itu kepada pria lain selain kepada aku. Apalagi sama Begundal Wahyu itu. Paham? Paham Mas Bro. Cuma ada satu kelemahan dari Pak Kiai Abdullah. Apa Mas Bro? Pak Kiai Abdullah itu sangat pemalu. Dia itu tidak berani untuk mengumumkan pertunangan atau perjodohan aku dengan Dek Nada. Mungkin tidak enak dengan santri-santri yang lain, tapi aku yakin suatu saat Pak Kiai Abdullah akan mengumumkan
pertunangan atau perjodohan aku dengan Dek Nada. Tinggal nunggu waktu. Paham sampean? Paham, Mas Bro. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita berdua jadi panitia resepsi ya. Alah, resepsi. Maksudku ya gitu. Maksudku. Oh iya. Mas Wahyu ini ada-ada aja. Nekat. Ngapain coba ngambil uang isi kotak amal? Gue kasih tahu sama lo ya. Gue itu jangan minjem. Kalau emang kiriman uang gue udah datang, pasti gue ganti kok. Gue ganti 5 kali lipat. Waduh, pakai tenan, Mas. Tapi ya enggak segitu masalahnya. Nunggu kirimannya datang. Gak usah pakai ngambil. Lo gak nyuri ya, gue jangan minjem. Alah, potongnya, Mas. Jangan ngambil. Hal yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Supaya hasilnya pun juga baik. Tadi juga seharusnya hasilnya emang baik. Mereka aja yang bodoh, menolak pertolongan orang lain. Mereka itu memang orang miskin. Tapi mereka kan juga punya harga diri. Lo kebaikan teori ya kayak bokap lo. Dan lo tuh gak ngerti perasaan gue tuh. Lo tuh selalu mau ngebela orang itu. Gue tuh gak enak kalau emang gue punya utang budi sama orang lain. Aku tahu perasaan kamu. Aku tahu sebenarnya kamu tuh orangnya perhatian. Cuma kamu itu orangnya gengsi. Ya udah, kalau gitu besok aku bisa bantu kamu buat mencari cara menolong mereka, tapi tanpa sepengetahuan mereka. Yuk. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Hati aku panas. Aku ndak habis pikir kenapa Dek Nada itu lebih memilih Begundal Wahyu daripada aku. Sabar Mas, sabar, istighfar. Nyebut. Aku takut tidak berjodoh dengan Nada. Terus sampean gimana? Aku sudah bingung ini. Sabar Mas, sabar. Semoga Gusti Allah memberikan jalan yang terang kepada Mas Najib Bro dan diterima di sisinya dengan tenang dan damai Mas. Nje. Betul Mas Ustaz. Amin, amin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Salah ngomong toh. Iya tuh. Kamu sih. Aku minta pendapat dari sampean, aku sudah bingung ini. Gimana kalau Mas Bro sama Aisyah? Iya, setuju saya Mas, setuju. Setuju. Iya, setuju Mas. Setuju. Ayo ya Mas. Ide kamu hebat juga ini. Lohim. Semprot. Aku itu ndak bisa pindah ke lain hati selain kepada Dek Nada. Jadi ndak ada satu orang wanita pun yang bisa mengisi hatiku selain Dek Nada. Termasuk Aisyah, termasuk Nisa, dan siapa yang di dapur? Mbak Jum. Juminten. Mas, cocok Mas. Pasti. Aku sudah bingung. Untuk sementara aku sudah kehabisan ide. Aku minta ide dari sampean sekarang. Aku minta tolong. Nje. Ayo ide punya ide enggak? Lali aku Mas. Buat asal, Iya, ide sampean. ide saya. Iya Mas, sama ide kan. Apa? Enggak ada Mas. Kalian itu memang sahabatku yang hebat. Nje, Mas. Nje. Pinter. Nje. Selalu memberikan ide-ide yang cemerlang untuk aku. Nje. Mengisi hatiku yang panas tambah panas. Mendidih.
Nggak usah lebay seperti itu, nggak usah. Sekarang aku punya ide. Untuk mengetahui sebenarnya apa perasaan Dek Nada terhadap aku tugaskan kalian untuk mencari tahu dari orang-orang terdekat Dek Nada. Aisyah dan Nisa. Belum, Mas. Cari tahu perasaan Dek Nada itu terhadap aku dari orang-orang terdekat Dek Nada. Aisyah dan Nisa. Cari tahu dengan mereka. Berarti perasaan ketemu sama perasaan gitu ya, Mas? Wanita sama wanita itu suka curhat. Iya, bener. Sekarang aku tugaskan sampean untuk mendekati masing-masing Nisa dan Aisyah. Aku Aisyah. Aku Aisyah. Aku Aisyah. Aku Aisyah. Aisyah, kamu Nisa. Aku ya, Mas. Aku yang Aisyah, kamu yang Nisa. Aku yang Aisyah. Bilang, nih, aku Aisyah, kamu Nisa. Aku Aisyah. Titik. Aku Aisyah. Titik. Titikmu tak cabut. Tak ganti aku Aisyah, kamu Nisa. Aku Aisyah. Tancep meneh. Aku yang Aisyah, aku Aisyah. Wes. Kamu, aku yang akan mencari informasi mengenai perasaan Dek Nada itu dari Aisyah dan Nisa secara langsung. Kebiasaan kalau jadi pemimpin tuh kayak begini. Saenake udele dhewe. Cari menang, tiga-tiganya diborong semuanya. Sampean lupa. Peraturan Pesantren Darussalam pasal 35 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, setiap pemimpin tidak pernah melakukan kesalahan. Pasal 2. Pemimpin adalah manusia biasa Yang tidak luput dari kesalahan khilaf. Kalau seandainya pemimpin melakukan kesalahan, tolong pertimbangkan dan lihat kembali pasal 1. Mas Ustad, aku harap ngerti. Pasal iki nggak ngerti aku ya. Titipan nyokap gue, Man. Ada, Mas. Amanah selalu saya jaga. Ya, Mas. Thank you. Saya langsung balik ya, Mas. Ya udah. Mari, Mas. Ya, Assalamualaikum. Aisyah, gerakan tangan kamu itu harus pelan-pelan. Harus ikutin polanya. Aduh, susah banget toh Mbak Pitoki. Udah, kerjain aja. Mau bisa ndak? Lo udah janji kan sama gue? Kalau lo bakal ngebantuin gue untuk nolong keluarga Pak Rido. Oh iya, Aisyah, aku tinggal dulu yo. Aku udah ada janji sama Wahyu. Nanti kalau kerjaanku udah selesai, aku kesini lagi lihat hasil kamu yo. Mbak, aku ikut. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Mas Najib. Mas Najib boleh duduk? Ya, silahkan. Aduh. Aisyah sedang ngopo toh? Lagi ngebatik, Mas.
Oh, seperti biasa ya. Oh iya mas, sik yo. Ini loh. No mas, Oh, bantuin aku ya mas yo. Susah, aku pusing, nggak bisa desain ini. walah, Aisyah. Desain ini memang sulit sekali sepertinya ya. Oh, bukannya kalau yang desain atau gambar-gambar yang sulit ini sebelumnya diajarkan dulu sama Dek Nada? Alah, mana ada lagi Mbak Nada lagi. Mas Najib kesini tuh pasti mau nyariin Mbak Nada toh. Yo, bilang aja sama aku. Enggak, jangan salah paham begitu toh. Aku kesini memang sengaja untuk menemui Aisyah. Kan tadi aku cuma bilang, kalau desain atau gambar yang sulit ini biasanya kan diajarkan dulu oleh Dek Nada. Memangnya Dek Nada sekarang kemana? Pergi ngurusin orderan sama Nisa tuh. Oh, begitu. Ya wes, sabar. Tunggu saja. Paling tidak lama Dek Nada pulang. Enggak mas, biasanya tuh kalau ngurus orderan itu lama. Ya makanya, gimana toh? Lama ya? Yo lama. Makanya Mas Najib aja yang ngajarin aku, yo. Astagfirullahaladzim, aku lali Aisyah. Pak Kiai Abdullah itu memerlukan aku sekarang. Sekarang begini, aku menemui Pak Kiai Abdullah terlebih dahulu. Nanti Mas Najib balik lagi untuk mengajarkan kamu. Malah bohong nih, pasti bohong Mas Najib. Bohong itu dosa, Aisyah. Nggak boleh. Ya wes, sekarang kamu gambar saja, tapi harus dicoba. Kalau nggak dicoba, kamu nggak bisa-bisa. Ya? Aduh, pusing aku. Dicoba saja dulu, ya. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau menurut Mas Najib itu nggak terlalu rumit. Kamu tinggal pindahkan gambar itu ke kain batik. Selesai toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti gagal kalau deket sama Mas Najib. Tika, Mbak minta tolong ya, kamu catat halaman 45 untuk materi ulangan minggu depan. Mbak Nada nggak ngajar toh? Enggak, aku mau ke desa. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dah. Gue pengen nanya sama lo. Sebenarnya lo ada hubungan apa sih sama Najib? Dia perasaan selalu ngeganggu gue. Padahal gue gak pernah punya masalah sama Najib sama dua tuyul itu. Astagfirullahaladzim, Wahyu. Kamu tuh jangan ngomong tentang hal yang kamu sendiri aja belum meyakini. Kenapa emang? Gue gak takut. Pemberani itu justru seharusnya sabar dan mau membuka diri untuk menjalin persahabatan. Lo berdua emang bener-bener aneh. Udah tahu mereka itu tukang cari masalah dan nyusahin orang. Masih aja lo bela. Ya udah deh, ntar keburu sore yang ada. Sambet buat rasa. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aku ndak boleh ngomong sama siapa-siapa soal kotak rahasia itu. Aku ndak boleh ngomong. Aku ndak boleh ngomong. Aku ndak boleh ngomong. Astagfirullahaladzim. Weh, Jojo, kamu tuh maunya apa sih? aku ndak boleh ngomong. Kalau jalan tuh mbok lihat-lihat main sudak-suduk. Aku ndak boleh ngomong. Ngomong apa toh, Jo? Ini rahasia. Rahasia apa? Rahasia kotak. Kotak apa toh, Jo? Ya kotak rahasia. Goblok sampean. Aku ini ngomongin kotak rahasia, bukan botak rahasia. Ya? Iya. Sampean itu udah berapa lama nyantri di sini? Belum lama. Pantesan aja goblok. Aku ndak boleh ngomong, aku ndak boleh ngomong. Aku ndak boleh ngomong. Oh, gendeng. Jaidan. Jaidan, gendeng. Gila. Bejo ngomong kotak. Kotak apa ya? Kotak rahasia. Kotak. Aduh, kalau kotak rahasia berarti harta karun. Harta karun di dalam kotak rahasia. Aduh, bisa kaya saya. Kamu tahan atas Sohib. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa nggak bisa dibuka ya? Boy, Mas. Loh, Kowe sekarang? aku ya, Mas? Ayo. Ayo cepet. Iki. Dari sini lagi, Mas. Biar hatam. Angel loh. Pegang nih, Mas. Astagfirullahaladzim, aduh. Kenapa ya? Sakit ya, Mas Bro. Setiap kebaikan itu pasti ada perjuangan. Setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Kebaikan apa tuh, Mas Bro? Kebaikan aku. Ini kotak. Umurnya sudah ratusan tahun. Tidak pernah dibuka oleh Pak Kiai Abdullah. Berarti dia punya tutupnya ini sudah menempel. Sudah susah dibuka. Hanya ada satu orang yang kuat yang bisa membuka kotak ini. Sopo, Mas Bro? Najib Maghrib. Jin. Dan berarti aku harus mengumpulkan tenaga untuk membuka kotak ini. Aku harus latihan. Nyari apa? Nyari kotak juga. Enggak, bosan. Lagi nyari bola. Oh, cari bola ya? Waduh, maaf. Bolanya udah kebelah. Kok belah, Pak Ustadz? Mbah. Kontes musik. Batas pendaftarannya sampai besok. Mas Buat ngapain kok? Buluk. Kalau masang jebakan itu mbok ngomong. Aduh, Mas Buat. Barusan aja saya pasang tuh jebakan. Copot. Copot ya? Copotin. Dan maaf lah. Mas, aduh. Gak sengaja ya, Mas. Mas Buat nih ngapain toh? Nyari apa? Nyari kotak. Kotak. Iya. Oh, kotak. Alah, bukan itu kotaknya yang aku maksud. Ya kotak apa toh, Mas? Boh, kotak apa? Gembeli dos. Loh. Padi. Loh. Aneh nih kotak. Oke. Gagu. Astagfirullahaladzim. Lo ngapain kayak gituan?
Najib Maghrib adalah seorang muslim yang sejati, lahir dan batin. Menyukai olahraga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Memanah, berkuda, dan berenang. Memanah, busur tumpul, berkuda, kuda masih bayi, berenang, kali sedang dikuras. Jadi aku melakukan latihan fisik seperti ini. Tidak seperti sampean. Kenapa gue? Oh, wajah tampan, keker, besar. Tapi dalam diri sampean hancur lebur, prek. Sorry, gue gak salah dengar kan? Lu bilang gue tampan. Makasih ya, makasih. Ternyata seorang Najib itu suka memperhatikan cowok juga ya. Ya udah dah, lanjutin aja olahraganya. Biar dadanya nggak corok. Semprol sampean. Aku tidak suka laki-laki. Astagfirullahaladzim. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Punya siapa iki? Tidak. Aku tidak akan bukanya. Karena ini bukan milikku. Pasti nanti ada orang yang mencarinya. Dan mengambilnya kembali. Subhanallah. Gusti Allah, ampuni hamba ya Allah, yang sudah melihat isi amplop ini ya Allah. Mungkin ini adalah pertolongan darimu ya Allah. Tapi orang yang sudah memiliki uang sebanyak ini pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkannya. Sungguh Gusti Allah, hamba tidak berhak menerimanya dengan gampang seperti ini. Uang gua nih, ternyata jatuh di sini. Makasih udah nemuin. Cara lu itu nggak berhasil tuh, Mak. Lu mendingan pulang deh. Mas Wahyu kok gitu sih? Udah untung ditolongin sama Mbak Nada. Ya udah. Kamu sekarang pengen ngelakuin apa? Gue bakal cari cara lain untuk ngasih uang ini ke Pak Rido. Baiklah. Tapi kamu janji yo, jangan pakai kekerasan. Kasihan mereka. Udah sana pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dibawa lagi, Mas. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, Mas. Utangmu sudah numpuk. Ngerti? Resiko nih barang-barang sampean saya sita. Sudah untung nyawamu tak aku sita. Udah gue bayar lunas semua ya?
Dan lu jangan pernah lagi ngeganggu keluarga ini. Kalau lu masih penasaran, cari gue, Wahyu Subuh. Wis Poli. Ibu sama bapak nggak apa-apa kan? Bapak ndak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, Dek. Bantuan Dek Wahyu itu sudah sangat besar. Bapak ndak tahu kapan bisa menggantinya. Udahlah, bapak nggak usah ganti. Ibu sama bapak tenang aja. Gua ngebantu keluarga ini ikhlas kok. Kalau bapak masih ingat, bapak pernah ngasih makanan kan ke gue. Dan bapak bilang, bapak masih sangat kenyang waktu itu. Padahal gue tahu kok, waktu itu bapak sangat lapar kan? Subhanallah. Kalau gitu, terima kasih ya, Dek. Aku tugaskan kowe Rohim untuk menjaga Begundal Wahyu supaya dia tidak bisa keluar dan melakukan tindak kriminal. Siap Mas Bro. Sopo sing suruh kowe ketok pintu? Hah? Udah ada yang nyuruh Mas. Aku udah menyuruh. Suruh ngawas saya toh? Bukan berarti diketuk. Siapa yang nyuruh gedor-gedor kamar gue? Kenapa sampean belum tidur? Gue udah mau tidur, tapi... Tidak usah banyak alasan sampean. Mulai detik ini, aku akan bikin peraturan baru disaksikan Rohim Isa. Semua santri, tanpa terkecuali, di atas jam 10 tidak boleh berkeliaran di luar pesantren Darussalam. Dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali kegiatan keagamaan. Paham gue? Hei, Wahyu Subuh, jangan macem-macem sama aku ya. Hah? Kowe keluar dari pesantren Darussalam. Kowe sudah tidak dibutuhkan di pesantren Darussalam. Kowe tidak perlu izin sama Kiai Abdullah atau RT dan RW setempat. Urusan aku yang tanggung jawab. Keluar kowe, keluar. Denger ya, Najib. Maghrib. Oh ya, Maghrib. Nama gue Wahyu Subuh. Gue gak bakal pergi dari pesantren ini sebelum gue tahu apa rahasia itu. Ngerti lo? Rahasia lagi. Aku semakin penasaran. Sebenarnya rahasia apa yang dijanjikan Ki Abdullah kepada Begundal itu? Aku tidak tahu. Aku ndak nanya sampean. Sampean sampai kapanpun juga ndak tahu apa-apa. Bodoh. Mana ya? Menghadap ke depan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Nada, Bejo, kalian adalah orang terdekat Bapak. Bapak mau kasih tahu sama kalian kalau ruangan ini sudah kemasukan pencuri. Astagfirullahaladzim. Apa sing hilang, Pak? Yang hilang itu anehnya cuma satu barang. Kotak antik pemberian Kiai besar. Nun sewu minta maaf Pak Kiai. Kira-kira sopo sing berkepentingan sama kotak antik itu? Ada apa Pak Kiai nyari gue? Anu Mas, kotak antik milik Pak Kiai hilang. Curi orang. Hilang? Hilang gimana? Oh, jadi gini, misalnya ini kotak antik. Itu masuk sini, dibawa kabur. Ngerti gue. Ini pasti cuma akal-akalan Pak Kiai aja kan? Biar gue bisa tinggal lebih lama di pesantren ini. Dan gue gak bakal tahu rahasia itu. Iya kan? Ada yang lucu? Kenapa ketawa lu? Kita itu ketawa karena
Karena kita pikir yang mencuri kotak itu tuh kamu. Jadi lo nuduh gue? Iya. Terus siapa lagi yang mencuri kotak itu? Ya nggak tahu lo gue. Sudah aman, Im? Aman terkendali, Mas Bro. Tapi ini gawat, Mas Bro. Gawat ini. Berisik gue. Gak ada satupun orang yang mengetahui aku mengambil kotak ini. Jadi gue harus tenang. Kita harus tenang, Mas Bro. Aku hanya ingin mengetahui. Sebenarnya, apa sih isi kotak ini? Gue lagi nyari peti yang kemarin Pak Kiai tunjukin ke gue. Oh itu. Sial bener. Gue cari kemana-mana ternyata ada di situ. Bego banget sih gue. Oh jadi ini yang kamu cari? Ada masalah apa lagi ini? Pak Kiai sampai kapan sih mau ngasih tahu isi peti ini? Kamu periksa diri kamu, Wahyu. Kemarahan itu masih tumbuh dalam diri kamu. Kamu masih emosional. Jadi kamu belum siap dengan rahasia ini. Belum siap. Sampai kapan sih? Sampai kamu siap. Sekarang kamu kembali ke kamar kamu. Istirahat. Loh, ini nyuri namanya, Mas Bro. Nyuri. Sembarangan kowe. Aku bukan mencuri tapi meminjam. Aku hanya ingin mengetahui isi kotak ini sebelum Begundal Wahyu yang mengetahui terlebih dahulu dari aku. Itu saja. Setelah itu, aku balikan. Buka, Im. Loh, kok aku ya, Mas Bro? Karena aku menyuruh kowe. Kalau aku yang buka, berarti sidik jariku ada di kotak ini. Berarti iki mission impossible lagi. Terserah kowe lah. Ayo buka. Buka gini aja nggak bisa. Ayo buka. Berat ya, Mas Bro. Berat. Abot ya, Mas. Susah. Tenang, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu pegang ya, Mas Bro. Astagfirullahaladzim. Kowe gimana sih, Im? Aku kan hanya menyuruh kowe buka isi kotak ini. Bukan jatuh. Bisa abot, Mas Bro. Kok nggak bisa dibuka ya? Tapi Bapak minta kalian jangan sebarkan kehilangan ini. Ya? Kenapa enggak? Semua orang itu harus tahu dan harus diperiksa. Karena Bapak yakin insya Allah akan kembali lagi. Kembali. Pak Kiai tahu dari mana? Atau ini cuma akal-akalannya Pak Kiai aja? Iya kan? Wahyu, kalau Bapak bilang jangan dikasih tahu sama siapa-siapa, tolong jangan dikasih tahu. Ah, terserah deh. Kalau emang nggak boleh kasih tahu, ya udah, gua sendiri yang bakal cari tahu. Oh, lagi pada main lihat-lihatan. Aku ikutan yo.
Oh. Loh, kok ndak ada yang liatin aku yo? Aku lihat ini aja. Oh. Jo, mau sampai kapan lo ngeliatin itu? Sampai ada yang mau liatin saya, Mas. Nih, gue liatin. Puas kan? Ci, Mas. Sekarang lu cabut. Sama-sama, Mas. Ya udah bareng. Ayo. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kenapa, Im? Aku takut ya, Mas. Takut dimarahin Pak Kiai. Aku belum pernah kayak gini, Mas. Wes lah. Gue tenang saja. Untuk urusan Kiai Abdullah biar nanti aku yang tanggung jawab. Sekarang yang aku pikirkan, kenapa kotak ini tidak bisa dibuka? Gundam. Woi, lagi ngapain lo berdua? Aku sedang mengajarkan Rohim mengenai hadis. Diskusi. Diskusi kok sampai kayak gitu segala. Bukan urusan sampean. Minggat sampean. Terserah. Lagian ngapain juga gue ikut ngomong sama lu semua? Toh lo semua juga nggak bakal tahu kan di mana kotak itu berada. Aku nggak sadar gue buka jendela ini. Hah? Kan tadi kamu sudah bilang semua aman, Mas Bro. Tapi kenapa ini jendela dibuka? Lali ya, Mas. Lali. Tutup. Ci, Mas Bro. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Aku terus memikirkan kotak itu. Semakin penasaran apa itu dalamnya. Kenapa ya? Aku tidak bisa membuka kotak ini. Padahal kotak ini tidak terkunci. Aku harus mempunyai tenaga yang cukup untuk membuka kotak itu. Aduh. Tenagaku tidak kumpul, tanganku yang sakit. Astagfirullahaladzim. Pokoknya aku harus bisa buka kotak ini. Astagfirullahaladzim. Dicari-cari ternyata di sini toh. Lagi nyari apa sih Mas buat nih? Waduh. Mas Fuad. Kotakku, harta karunku. Dia malah puisi. Kotak
harta karun di pesantren ini. Masa tuh? Nah, kalau gitu aku harus ngasih tahu konco-koncoku. Yuk, nih. Matur nuwun infonya. Sama-sama. Man, ini ada apa sih? Ada kerja bakti ya? Enggak, Mas. Di pesantren kita ini lagi ada hot isu. Isu? Isu apaan? Ah, gini Mas. Ada yang bilang kalau di pesantren kita ini tersimpan harta karun. Ayo Mas, ikutan aja nyari. Seru. Mas. Apaan? Mau ikutan nggak? Enggak. Gua ada urusan. Lu aja deh. Ayo dong Mas. Daripada Mas bengang-bengong. Udah Mas, ikutan aja. Seru. Tahu lu. Enggak, gua masih ada urusan. Nantiin aku di sini cepetan. Yo, Bose. Ya udah deh, kalau nggak mau. Aku kesana saya ya. Oke. Kok Arman dan semua santri tahu ya soal kotak rahasia itu? Berarti sekarang udah bukan rahasia lagi dong. Siapa yang bongkar ya? Lihat. Astagfirullahaladzim. Ono apa iki, hah? Ono apa? Pakai nanya. Mereka itu sedang mencari kotak rahasia itu. Masya Allah, Wahyu. Gak ada yang tahu tentang rahasia itu, Wahyu. Terus mereka tahu dari mana? Dan kalau sampai mereka menemukan kotak rahasia itu gimana? Pak Kiai pengen tanggung jawab? Iya. Subhanallah. Subhanallah. Orang di sini tuh semua emang udah gila ya? Udah gila! Asal kowe tahu, aku akan mencari jalan untuk balas begundal itu. J Mas Bro, harus sih Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ono apa iki? Iki lho Mas, ono isu ning pesantren iki ono kotak rahasia berisi harta karun Mas. Iya Mas, bener. Dan isunya itu sudah tersebar di mana-mana. Tuh. Kotak rahasia. Aku terus memikirkan kotak itu. Semakin penasaran apa itu dalamnya. Oke. Kamarnya di situ, ngadepnya ke sini Oh, dong. trauma. Gua kalau bejo pakai isi ya. Dari situ, suruh ngelihat kok. Ada apa sih? Semua diborong. Kalau pemimpin tuh kayak begini. Nje. Sampai ngomong sendiri. Oke. Sekarang begini, aku mempunyai rencana. Kalau ingin Oke, sorry. Baju. Begini saja. Apa? Kamu mau ngomong apa? Ngomong. Sulit rumit untuk dijadikan Jangan ketawa dong, San. Ketawa. Geli. Cara lu tuh nggak belas. Iya. Siapa
Apa sih ngerujuk bicara-bicara? Kenapa sampean belum tidur? Ketawa. Gue Wahyu Subuh. Gue gak bakal pergi dari tempat ini sebelum gue tahu rahasia dari Pak Kiai. Ngerti? Gue injak bibir lu. Tak comot punyamu. Anjing buku. Tak comot punyamu. Minggat sampean. Ada PO ya? Yo. Gitu. Jo, lu mau sampai apa ngeliatin itu? Sampai ada. Di bawahnya dikit, Mas. Pengorbanan harus ada perjuangan. Perjuangan harus ada pengorbanan. Kebaikan. Abah gede pantatmu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput